Oke guys, kembali lagi dengan saya Fikal Faris. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bisnis internasional. Bisnis internasional itu adalah aktivitas perdagangan, investasi atau kerjasama antara individu, perusahaan atau organisasi yang melibatkan dua atau lebih negara. Aktivitas ini mencakup ekspor sampai dengan impor, investasi asing, kerjasama antar negara, hingga pembukaan cabang perusahaan di luar negeri. Bisnis internasional menjadi penting untuk memperluas pasar, diversifikasi resiko, dan mendukung inovasi dalam persaingan global. Jadi saya ingin mengambil contohnya itu seperti McDonald. Jadi McDonald itu adalah perusahaan makanan cepat saji yang dimana cepat saji ini terbesar di dunia, yang didirikan pada tahun 1940 di Amerika Serikat dengan lebih dari 39.000 restoran yang terdapat di lebih dari 100 negara. Bayangkan guys. Jadi McD menjadi simbol globalisasi. Strategi bisnis mereka yang berfokus pada adaptasi produk dan pemasaran untuk penyesuaian dengan preferensi budaya lokal sembari tetap menjadi negara standar kualitas global. Bayangkan si McD itu. Untuk contoh adaptasi McD itu, yang pertama ada di India, di Jepang, dan juga di Indonesia. Dan di India itu tidak menyajikan daging sapi atau babi, tetapi menawarkan menu seperti Machalo, Tiki Burger, dan Chicken Maharaja Match. Itu untuk di India. Dan untuk di Jepang juga adaptasi lokalnya itu, jadi dia menyediakan menu seperti ebi burger, burger udang, dan teriyaki burger. Pokoknya burger lah kalau di daerah Jepang itu. Dan untuk di Indonesia sendiri, kalian juga tahu lah, di McD itu menawarkan seperti nasi sebagai pengganti kentang goreng, dan seperti dalam paket chicken with rice, ya itulah, seperti itulah untuk di daerah kita sendiri. Teruntuk hambatan dalam bisnis internasional McD itu, jadi yang pertama itu hambatan budaya. Jadi preferensi lokal, McD itu harus menyesuaikan menu dengan selera lokal, seperti makanan vegetarian di India, seperti itu. Dan untuk kritikan westernisasi sebagai simbol budaya barat, McDonald kerap ditolak di berbagai negara karena dianggap mengancam budaya lokal. Itu untuk hambatan budaya. Dan untuk yang kedua itu ada hambatan regulasi pemerintah dan kebijakan. Jadi aturan halal di McD harus itu memastikan semua produk memenuhi sertifikat halal yang di negara mayoritas muslim seperti di Indonesia dan juga di Malaysia. Untuk bahan baku lokalnya itu seperti beberapa negara mewajibkan penggunaan bahan baku dari dalam negeri atau mendukung ekonomi lokal. Itu untuk bahan baku. Dan yang ketiga itu isu lingkungan dan kesehatan. Jadi limbah plastik di McD itu menghadapi kritik atas penggunaan kemasan sekali pakai. Jadi masalah kesehatan itu, makanan cepat saji sering dikritik karena tingginya kandungan kalori, gula, dan juga lemak. Untuk hambatan ekonominya itu, untuk hambatan ekonomi itu yaitu fluktuasi mata uang. Jadi operasi global McD rentan terhadap perubahan nilai tukar mata uang. Pertama itu pajaknya tinggi,
Di beberapa negara, pajak pada makanan cepat saji meningkatkan harga jual dan memengaruhi daya beli konsumen. Dan yang terakhir itu hambatan politik dan sosial. Nah, jadi pros dan boikot kebijakan Amerika Serikat terhadap memicu boikot terhadap McD itu di beberapa negara yang ketidakstabilan politik, konflik atau ketidakstabilan politik dalam memengaruhi operasional seperti penutupan restoran, itulah untuk hambatan politik. Dan ada juga untuk contoh kasus nyata ya, yaitu di negara India. Ini McD itu menghadapi tantangan besar dengan menyesuaikan menu tanpa daging atau sapi dan juga daging babi, memenuhi inovasi signifikan. Itu contoh kasus nyatanya. Dan di Rusia juga ada, pada tahun 2022 McD itu menutup 850 restoran akibat sanksi ekonomi terhadap Rusia. Bayangkan guys, McD itu contoh kasus nyata yang ada di negara Rusia pada tahun 2022, dan juga ada di daerah Eropa, di negara Eropa. Jadi aktivitas lingkungan memaksa McD itu untuk mengurangi penggunaan plastik dan memperkenalkan kemasan ramah lingkungan. Itu yang contoh kasus nyata itu, yaitu di negara Eropa. Ya itulah harus memperkenalkan itu pakai kemasan yang ramah lingkungan. Jadi jangan sembarangan pakai plastik yang cepat satu kali dipakai. Itu di negara Eropa kan itu tidak boleh, makanya itu sangat dilarang. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fikri Alfaris pamit undur diri. Dadah.